buat kasih setiamu yang terus ada bersama dengan kami, melingkupi setiap kami umat-Mu yang hadir Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan atas seizin-Mu, atas perkenanan-Mu, kami boleh ada di tempat ini. Dan setiap kami yang ada di tempat ini siap untuk memuji Engkau. Kami siap untuk menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami di tempat ini. Roh Kudus, kami undang kuasa-Mu memenuhi setiap hati kami di tempat ini, memenuhi setiap ruangan di tempat ini, mengurapi setiap kami, jemaat-Mu, para pelayan-Mu, bahkan juga Tuhan, para pemain musik kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan, lawatan Tuhan ada bersama dengan kami pada hari ini. Dan kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya ibadah kami saat ini adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami datang tidak sama dengan kami pulang. Kami pulang membawa berkas-berkas yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang hadir memenuhi setiap kami di tempat ini. Kalau masih ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang coba-coba mengganggu hati dan pikiran kami dalam ibadah kami sepakat meminta dalam nama Yesus. Kami tolak, patahkan, hancurkan kuasa di dalam nama Yesus. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus yang memenuhi setiap kami di tempat ini. Dan kami siap memulai ibadah kami di dalam nama Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Siap memuji Tuhan, amin. Dengan hati bersyukur kita hadir di tempat ini untuk meninggikan nama Yesus. Yesusku, Tuhan dan wajah-Mu bersinar.
Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Sebab Dia sangat baik. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan, saudara? Masih semangat? Haleluya. Sama-sama memuliakan Tuhan. Inilah nama memuji Yesus. Semuanya bersemangat memuji Tuhan, amin. Kita bangga punya Tuhan dan kita bersyukur diberkati Tuhan untuk memberkati gereja Tuhan juga. Sama-sama kita berikan yang terbaik pada hari ini. Kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa. Bagi yang indah ini kami bersyukur. Kami memiliki kesempatan untuk hadir di tempat ini untuk memuji dan bersorak bagi Tuhan. Kesempatan juga kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkatilah persembahan kami dan
Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami boleh rasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Mengurapi setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Kau telah mengurapi juga Tuhan di praise and worship kami Bapa. Untuk membawa kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Hari ini kami mendengar firman-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kebenaran firman-Mu akan ditaburkan Tuhan. Oleh sebab itu, lebih dahulu Bapa, ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kami Tuhan boleh masuk dalam hadirat-Mu. Dalam kebenaran-Mu yang disampaikan hari ini boleh menjadi meterai dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa. Rendahkan hamba serendah-rendahnya. Tuhan yang ditinggikan lewat penyampaian firman. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, shalom. Welcome to GBI Kota Perjuangan. Salam selamat datang juga bagi jiwa yang Tuhan izin boleh bersama-sama kita di sini di tempat ini, kita boleh bersama-sama berkumpul bersama. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang begitu luar biasa. Biar Tuhan pakai para hamba-Nya semakin hari semakin luar biasa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya tidak panjang-panjang untuk mungkin berbahasa-basi. Kita mau langsung dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Baik, firman Tuhan terambil daripada Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Judul perikop kita hari ini hidup dalam kesehatian. Ini bicara hidup dalam kesehatian. Teorinya gampang, tapi prakteknya mungkin sulit. Tapi tidak ada yang sulit kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Ya, baik, saya akan bacakan Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita mau sampaikan, bahwa hari-hari ini kita dituntut untuk apa? Untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Lewat apa? Persekutuan dengan sesama. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat pertama mengatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Sekali lagi, jadi dalam Kristus ada nasihat. Kenapa yang pertama dibikin nasihat? Karena ini bicara soal apa? Soal apa? Akuan. Lawan yang paling terberat siapa sebenarnya? Diri sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, keinginan. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena apa? Keinginan. Ya. Tuhan sudah berfirman kepada Adam, semua buah yang di taman ini boleh kamu makan, kecuali buah pohon pengetahuan. Tapi iblis datang bilang apa? Semua pohon ini boleh kamu makan. Karena apa? Kamu akan mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat. Ketika pada saat itu Hawa berpikir, iya, aku akan mengerti nanti mana yang baik, mana yang jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara soal keakuan,
Ini hal yang berat yang kadang-kadang kita lakukan begitu luar biasa. Tapi saya mencoba menggali firman ini, ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Bicara soal nasihat adalah bicara soal penyangkalan diri, ya. Artinya kita sedang dipaksa Bapak Ibu Saudara untuk meninggalkan dosa-dosa yang lama. Dosa apa? Dosa kesombongan. Ya. Ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak kita, mungkin banyak orang mengaku anak Tuhan, ya. Namun susah untuk menerima apa Bapak Ibu Saudara? Nasihat, teguran. Udah gampang Bapak Ibu Saudara. Padahal dikatakan di sini, jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Nah, berarti kalau kita susah untuk menerima nasihat, susah untuk menerima teguran, berarti kita belum di dalam Kristus Bapak Ibu Saudara sekalian. Padahal kita setiap hari ibadah, melayani Tuhan begitu luar biasa. Gitu. Terkadang kita ternyata melakukan kegiatan-kegiatan yang rutinitas, yang tanpa kita sadari. Nah, kita mau di tempat ini, kita akan meletakkan dasar-dasar sebenarnya bagaimana kita harus melangkah masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, kita mau di tempat ini adalah penerapan gereja mula-mula. Nanti saya akan jelaskan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi, Bapak Ibu, ya, banyak nasihat firman. Mungkin sudah banyak, ya, mungkin saudara-saudara kita, saya yakin di sini sudah ada. Saya percaya orang-orang di sini orang-orang yang dahsyat, kelihatan dari wajah-wajahnya. Lihat dulu kiri kanan senyumnya yang manis, ya kan? Kelihatan dari wajah-wajahnya luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, di luar sana. Jadi banyak firman yang disampaikan, tapi mungkin kita akan agak susah, ya, terima nasihat itu dari firman. Kenapa? Ya, karena kita sedang mempertahankan kedagingan dalam tubuh kita, pada tubuh, jiwa dan roh. Jadi yang sering dimakan oleh kita, dimakan oleh iblis, itu antara roh dengan pikiran, jiwa. Ya, jadi itu tarik menarik. Jadi sebenarnya ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, Tuhan kasih roh yang sama buat kita. Ya, amin. Ya, Tuhan kasih roh yang sama sebenarnya buat kita. Lewat firman-Nya berkata begini, roh yang ada padamu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi roh kita sebenarnya sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi terkadang ada yang sekarang ini, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang udah nggak ada. Karena firman Tuhan yang begini. Akhirnya Tuhan lalu dari dia. Dari siapa? Dari Saul. Seorang yang nggak mau dengar-dengaran dengan Tuhan, lama-lama roh itu lalu dari kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ada yang udah lalu, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Kenapa bisa berbeda? Cara kita memberikan makan roh itu. Memberikan makan bukan memberikan makan nasi yang disuapin, itu tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi membuka hubungan dengan Tuhan lewat apa? Firman Tuhan. Yes, amin. Ya, ini kata kuncinya buat kita. Jadi kadang-kadang gini ya, kalau sudah dinasihati, karena nggak terima nasihat, apaan? Wajah sok baik, kamu sok suci aja kamu. Nenekmu aja nggak ada sekolah, gitu. Udah dirempet kemana-mana. Iya kan, padahal nggak terima. Nenekmu aja, atau iya kan, bener kan, nenekmu nggak sekolah. Yang satu jawab, kamu nanya. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian, sering kita melakukan hal yang demikian, karena bisa terima teguran. Mau kemudian loh, saya mau kasih tahu Bapak. Saya mau kasih tahu kepada kamu lagi serius ini kan? Benar nggak? Bahkan nenek kamu aja udah nggak punya suami. Ya jelas kamu punya suami. Ya orang udah tua, iya kan? Makanya dia bilang, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Iya. Jadi kita ini kadang-kadang begini, Bapak Ibu
Saudara sekalian. Kita harus paham bahwa tujuan kita ada saat ini. Kita beribadah saat ini, ya, tujuannya hanya satu, kekekalan. Amin. Itu yang kita raih hari ini. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat. Jadi sekali lagi, terimalah nasihat, terima teguran. Bahkan saya bilang sama teman-teman, saya mau gini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mulai dari saya. Saya sebagai gembala di tempat ini, saya mau jadi teladan. Bukan hanya kritikan, bukan hanya masukan, bahkan cacian, makian sekalipun saya akan terima. Kita harus sampai pada tahap di sana. Untuk apa? Supaya kita ada di dalam Kristus. Amin. Dan kemudian ada apa? Penghiburan kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, penghiburan kasih ini bicara soal apa? Soal empati kita kepada orang-orang, pada orang lain. Ya. Ketika kita melihat teman, saudara yang susah, yang ini, kenapa? Kamu ada apa? Dan gak semua bisa melakukan itu. Sebenarnya yang bisa melakukan itu ketika dia menang dari keakuannya. Tadi itu, kalau dia terima, sudah gampang terima nasihat, masukan. Saya percaya ini akan bisa dilakukan. Makanya pasti diperlukan. Ya. Penghiburan kasih. Kita nggak bisa menghibur, kita nggak bisa menaburkan kasih kepada orang kalau kita masih sering mempertahankan diri sendiri. Benar ya, Bapak Ibu Saudara? Memang ini kalau bilang, ini terlalu keras, enggak Bapak Ibu Saudara. Saya percaya di sini orang-orang yang bertumbuh yang luar biasa. Saya percaya firman yang disampaikan hari ini di tanah yang subur. Amin. Saya percaya itu. Kita akan bertumbuh dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi sehingga kita ada di tempat ini orang-orang yang berubah. Orang-orang yang bukan sekedar ibadah, tapi orang-orang yang berubah. Orang-orang yang selalu melihat bahwa apa? Ketika orang melihat kita, sama dengan mereka melihat siapa? Tuhan. Amin. Yes. Ya, saya yakin. Ya, saya kadang-kadang kalau melihat jemaat kayak begini, saya di sini, saya kadang-kadang mau menangis. Kenapa kadang saya mau menangis? Saya melihat bahwa ini tangan Tuhan sedang merenda buat kami, buat anak Tuhan yang selalu mendengarkan firman Tuhan, dengar akan firman Tuhan. Ya. Baik. Kemudian di sana ada penghiburan kasih sekali lagi. Ya. Jadi penghiburan kasih bicara soal apa? Menanggalkan keakuan kita untuk selalu datang berempati. Kita lihat wajah, misalnya wajah Rumaya ini biasanya kan sumringah gitu ya, tiba-tiba cemberut. Kenapa ini? Bu, ada apa? Itulah peduli. Kita di tempat ini harus seperti itu. Ya. Kita harus jalin bahwa di sini tempat adalah keluarga. Jadi semua harus saling kenal satu dengan yang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saya kadang berpikir begini, apakah kehadiran kita dalam sebuah pergaulan, dalam sebuah pertemanan selalu dinantikan orang, atau sebaliknya kehadiran kita membuat orang menjadi jengah? Saya percaya ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, firman itu dia pernah lepas dengan sia-sia. Amin. Ya, kita akan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa di dalam pergaulan. Karena kita akan menjadi terang. Terang itu terang kalau di tempat terang atau di tempat gelap. Kalau cahaya, kita punya cahaya, dia terang, dia bercahaya kalau di tempat terang atau di tempat gelap. Yes, di tempat gelap. Jadi jangan takut Bapak Ibu Saudara. Berteman dengan siapapun jangan pernah takut. Tapi jadilah terang. Di situ orang akan menantikan, oh Yesus benar-benar punya Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, amin. Baik. Terus di sana ada kemudian persekutuan roh. Ya. Di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan. Dan kemudian ada naik ke atas firman Tuhan yang tadi. Ya. Oke. Baik. Ada penghiburan kasih, ada persekutuan
persekutuan roh. Ya, baik slide-nya, persekutuan roh. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengajarkan kita untuk selalu apa? Bersekutu dengan Dia. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 16 berkata demikian, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yes, ya. Jadi Tuhan mengajarkan kita untuk selalu bersekutu dengan Dia. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita nggak mau lagi orang-orang yang bersekutu bersama, ibadah bersama, tapi tidak peduli dengan satu dengan yang lain, tapi tidak kenal satu dengan yang lain. Tidak. Di tempat ini gereja mudah-mudahan kita terapkan. Amin. Saya percaya lewat tempat ini, lewat Kota Daud, baik pusat kita, ini cabang ya Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi jemaat yang baru pertama kali hadir. Pusat kita ada di Harapan Indah, Kota Daud, dan kita ada cabang di tempat ini. Saya percaya Kota Daud akan Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kemudian saya lanjutkan. Di sana ada kasih mesra dan belas kasihan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sering berkata begini, orang sering bicara soal kasih. Aku mengasihimu. Tapi orang sering tidak melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Implementasi dari kasih itu kan harus kita lakukan ya. Apa implementasinya? Adalah belas kasihan. Bagaimana kita mengasihi orang, kita bilang aku mengasihimu, kita kasih firman sama dia, kita tahu dia nggak makan. Tugas kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan, harus memberikan orang itu apa? Makan. Firman Tuhan berkata begini, lihat ketika Tuhan Yesus ngasih makan yang 5.000 orang itu, ada padamu 5 roti dan 2 ikan. Kalau kecil, kita anggap kecil. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kalau bersama dengan Tuhan, dia akan menjadi dahsyat, menjadi besar. 5 roti dan 2 ikan bisa memberikan makan akhirnya siapa? 5.000 orang. Dengan apa? Dengan bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi jangan takut Bapak Ibu Saudara sekalian. Lihat, 5 roti dan 2 ikan memberkati. Kenapa memberkati? Kenapa Tuhan pada saat itu marah kepada murid-muridnya? Karena murid-muridnya bilang, Tuhan suruhlah mereka pulang. Hari sudah senja. Tuhan bilang, jangan marah Tuhan. Kau harus kasih mereka makan. Makanya Tuhan kasih apa yang ada padamu. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Lihat, 5 roti dan 2 ikan, hal yang kecil kan. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, amin, dia menjadi dahsyat. Dahsyat. Bahkan sisa 12 keranjang. Demikian juga Daud mengalahkan Goliat, bangsa Filistin yang diagungkan itu, yang begitu luar biasa Goliat, dan bangsa Israel juga takut. Tapi lihat, Daud mengalahkannya pakai apa? Pakai umban saja, kecil. Tapi karena dia bersama dengan Tuhan, dahsyat hasilnya. Dahsyat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jadi saya mau beritahukan hari ini buat kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Gereja itu bukan mall. Coba kalau kita cuma baik-baik. Coba kita flashback. Mungkin kita sudah banyak gereja besar, gereja yang luar biasa. Kalau kita lihat di sana banyak pelayan-pelayan. Ya, kalau mall itu kan orang banyak di sana berseliweran. Pekerja-pekerjanya, manajernya, satpam segala macam banyak berseliweran. Ada nggak saling kenal? Nggak ada Bapak Ibu Saudara. Tapi lihat sekarang gereja-gereja, antar jemaat pun nggak saling kenal. Jangankan antar jemaat, antar pelayan pun nggak saling kenal dan nggak saling peduli. Di mall itu nggak peduli, orang mau ngapain, yang penting saya cari apa namanya? Cari baju lah, cari apa lah. Sibuk dengan pikirannya sendiri. Lihat, kita renungkan baik-baik. Gereja sekarang sudah dibawa melenceng. Kita sibuk dengan kesibukan kita sendiri tanpa peduli. Pelayan-pelayan sibuk dengan pelayan tapi tidak peduli. Ini bagaimana? Jemaatnya seperti apa? Si A, si B, itu yang saya bilang tadi. Kalau kita melihat ada satu orang, kenapa lu ada apa?
Semua kita harus selalu berlomba-lomba supaya kita ada di dalam Kristus tadi, iya kan? Ya. Jadi kalau kita lihat di gereja-gereja sekarang, jangankan saling tegur, mau keluar dari ruang ibadah pun rebutan, bahkan mau ribut, bahkan keluar dari parkir, serobot-serobotan karena satu gerbang. Terus apa yang mau dicari? Ibadah. Kita ibadah datang kepada Tuhan. Ya, lihat ini. Belas kasihan. Implementasi daripada kasih adalah belas kasihan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Belas kasihan itu ialah lakukan. Amin. Amin. Kayaknya susah ini bilang amin. Agak susah ya. Amin. Yes, amin. Ya, kita harus lomba-lomba melakukannya. Bukan hanya sekedar teori. Saya percaya, saya dengan gembala pusat kemarin kita bicara banyak perihal soal keluarga. Saya bilang nanti di tempat ini juga kita akan bicara soal keluarga 1-2 bulan ini. Bagaimana bicara soal keluarga, bicara soal kekuatan. Karena di dalam keluarga inilah mahliga yang Tuhan bentuk pertama kali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Benar nggak? Adam dan Hawa diciptakan. Waktu Adam diciptakan, Tuhan bilang apa? Tidak baik dia seorang diri. Ciptakanlah Hawa. Mahliga yang Tuhan bentuk pertama kali siapa? Keluarga. Makanya kita banyak dihajar oleh si iblis katanya. Padahal itu pilihan kita juga kadang-kadang. Tapi selalu iblis yang kita salahin kan? Ya benar ya. Jadi apa? Itu pilihan sekali lagi. Jadi yang pertama lingkaran mana duluan yang dihajar supaya kita jauh dari Tuhan. Keluarga, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mencari terus kebenaran firman Tuhan supaya keluarga demi keluarga Tuhan selamatkan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya melihat wajah-wajah yang begitu luar biasa. Keluarga yang sakinah katanya ya. Mawadah. Wah, ya. Luar biasa dengan senyum yang manis. Terima kasih Tuhan Yesus. Bangkitkan keluarga yang begitu luar biasa. Akan kepada Tuhan melayani Tuhan begitu luar biasa. Baik, slide yang ke-7. Lanjut. Ya. Lagi ke atas. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Slide yang ke-7 sudah. Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Kita bilang tadi kan bahwa kita mau seperti gereja buah-buah, harus saling peduli, harus saling mengerti satu dengan yang lain. Ya, kita mau ikut firman Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 berkata demikian. Dengan bertekun dan dengan sehati, ya. Dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bapak Ibu Saudara nanti boleh baca ya Kisah Para Rasul ini begitu luar biasa ya. Jadi ini bercerita perihal soal nanti Bapak boleh baca ya cara hidup jemaat yang pertama itu judulnya. Ya Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Ini poinnya yang saya mau ambil. Jadi hari ini kalaupun kita Bapak Ibu Saudara sekalian setiap minggu kita adakan jamuan kasih bersama, itu dari kita untuk kita. Sama seperti ini. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing. Dan kemudian cara bergilir dan makan bersama-sama. Ya. Kenapa Tuhan Yesus sukanya datang? Zakheus turun, aku mau makan di rumahmu katanya. Terus kemudian beliau juga datang ke rumah pelacur dan makan bersama. Kenapa? Teladan itu yang mau kita tiru Bapak Ibu Saudara. Nah saat makan, disitulah kita bisa sebenarnya merasakan bahwa saat makan itulah suasana menjadi lebih baik. Makanya kalau orang-orang bisnis, pebisnis, mungkin banyak di sini kita pebisnis, pasti ngajaknya ngapain? Makan pastinya, iya kan? Nah karena makan itu kenapa itu menjadi tren? Karena memang itu
yang teladan yang Tuhan kasih buat kita hari-hari ini. Makan bersama, kumpul bersama, bercerita, berbicara satu dengan yang lain. Ya, silakan. Ya, baik ya. Selamat datang buat ibu kita. Jadi jamuan kasih hari ini ada kita, itu dari kita untuk kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jamuan kasih, apapun yang ada di kita yang bergerak, lakukan supaya apa? Yang tadi, yang kita mau bicara di sini. Ya. Adanya kepedulian, adanya kesempatan untuk berbicara, untuk ngobrol. Ya, ketika Tuhan Yesus membagikan 5 roti dan 2 ikan itu, mereka bilang apa? Suruhlah mereka berkelompok-kelompok. Nah, saat makan, di situ orang bisa bicara satu dengan yang lain. Amin. Ya, baik. Dan kemudian lanjut. Ya. Dan sebenarnya gini, untuk mengatasi tadi hal-hal yang tadi ya, yang boleh kita bilang sebenarnya gini. Kalau kita di dalam Kristus, sekali lagi coba baca firman-Nya. Oke, saya bukakan di sini ya. Baik, tidak apa-apa, slide-nya demikian. Jadi kalau dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Semua ini harus ada dalam kita supaya kita ada di dalam Kristus. Nah, ayat itu dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini dengan hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dengan, nah ini poinnya ya, Bapak Ibu Saudara, dengan, lihat nih, dengan apa? Bacakan, coba, dengan apa? Ada yang bisa baca? Lanjutkan. Dengan sebaliknya haruslah dengan rendah hati, ya. Yang seorang menganggap yang lain terutama, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Itulah cara mengatasinya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jadi kita harus menggenapi firman yang tadi itu ya. Hendaklah di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ini semua harus kita punya supaya kita ada dalam Kristus dan digenapi oleh apa? Dalam prakteknya tidak mementingkan diri sendiri, menganggap yang lain itu lebih apa? Lebih utama. Sekali lagi, lebih apa, Bapak? Yes, lebih utama. Berarti kita akan ajarkan hari ini untuk berlomba-lomba melayani. Amin. Ya, firman Tuhan berkata apa? Siapa ketika Tuhan Yesus mau disalib, ketika Tuhan Yesus malam mau dia diserahkan, diadakan perjamuan, terus kemudian murid-muridnya bilang gini, siapa yang terbesar di antara kami Tuhan? Tuhan bilang apa? Siapa yang melayani, Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya kita berlomba-lomba melayani. Amin. Supaya kita terbesar, kita mau meraih kekekalan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jadi hari ini, ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya. Ini yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulai hari ini, firman Tuhan ajarkan kita. Sekali lagi, terima nasihat, harus bisa terima nasihat, terima teguran. Terus kemudian ada kepedulian, ya, penghiburan kasih, dan kemudian ada apa? Persekutuan roh, Bapak Ibu sekalian. Bersekutu hubungan dengan Tuhan, bukan dengan rutinitas. Apa buktinya kita bersekutu dengan roh? Apa buktinya kalau kita ini sekarang ini ibadah rutinitas atau ibadah persekutuan dengan roh? Ketika kita saling peduli satu dengan yang lain. Amin. Ya. Sekali lagi, gereja bukan mall. Gereja adalah tempat orang bersekutu untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi kita tidak asing bagi yang lain. Amin. Bukan mall. Mall mungkin orang-orang asing. Maksudnya kita merasa asing di sana. Orang lain yang kita kenal. Tapi gereja tidak. Nggak boleh. Harus satu dengan yang lain, saling kenal dan saling peduli. Amin ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Yes. Ya. Mengharapkan bahwa sekali lagi
gereja yang baik. Sekali lagi, gereja yang baik. Karena gereja yang menerapkan kekeluargaan di dalam. Karena itu ajaran Tuhan. Sekali lagi, itu bukan ajaran saya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik. Mungkin terakhir, ya. Ya, baik. Sekali lagi, tidak mencari kepentingan sendiri, ya. Ini poin yang paling utama. Hendaklah kita tidak mencari kepentingan diri sendiri. Jangan berfokus lagi ke aku, lihat tuh gambarnya. Jangan fokus lagi ke kita, tapi berfokus kepada orang lain. Lihat di sebelahnya. Hidup bukan untuk kepentingan diri sendiri, dia menopang, menolong orang. Ya, mengajarkan kita hari ini sedemikian rupa, sehingga apa kebenaran firman Tuhan boleh kita terima. Amin. Baik, saya undang untuk tim praise and worship boleh maju ke depan. Adalah seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, hidup di dalam Tuhan, terus maju bersama dengan Yesus. Saya dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kita akan dilahirkan kembali dan teruslah ada bersama dengan Dia. Saudara sekalian, sebelum kita akan tampilkan nanti, hari ini ada persembahan pujian dari vokal grup Kota Daud Perjuangan. Ya, sebelum kita saksikan mereka, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu telah disampaikan, dalam firman-Mu telah dilakukan. Biarlah kuasa-Mu yang menaruhkan firman itu di dalam hati, pikiran, dan roh kami. Kami percaya Engkau telah mempersiapkan kehidupan kami, agar kami terus ada di dalam Tuhan, yang mau menanggalkan keakuan kami, kesombongan kami, dengan mau menerima nasihat untuk berubah. Ada kasih mesra di sana, ada belas kasih di sana, agar kami berlomba terus untuk melayani dan terus melayani pekerjaan-pekerjaan dimanapun kami berada, apapun keadaan dan kondisi kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu senantiasa bermeterai dalam kehidupan kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Ya, terima kasih Pak Gembala buat kesempatan yang diberikan. Izinkanlah kami untuk boleh menyumbangkan sebuah lagu sebagai kesaksian kami. Di antara juga kami bentuk Bapak Ibu ya. Jadi artinya kita memang di sini sedang berlomba-lomba untuk mempersembahkan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan ya. Ya, kalaupun kami baru 2 kali latihan, tapi kami akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik buat kemuliaan Tuhan. Dan jadi mari kami juga mengundang bapak-bapak yang hadir di tempat ini juga nanti ke depan
dan juga pemain musik kita. Jadi mari kami undang Bapak Ibu juga nanti di hari-hari yang akan datang juga boleh bergabung untuk kita boleh bersama-sama untuk belajar, untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita, untuk kita boleh